Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Nur. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan metode penugasan dalam tata kelola keperawatan. Kemarin hari Minggu, saya pas kebetulan menjadi pengawas lokal kegiatan uji kompetensi nurse Indonesia ya. Kebetulan waktu ngawas ada soalnya yang berkaitan dengan metode penugasan ini, teman-teman. Soalnya kayak gini, saya masih ingat. Dalam suatu ruangan katanya terdapat beberapa perawat yang dikepalai oleh kepala ruang. Kepala ruang menugaskan perawatnya untuk melakukan tindakan keperawatan, dalam hal ini tindakan misalkan rawat luka, pasang infus, pasang NGT, pasang kateter, itu berdasarkan keahlian perawatnya masing-masing. Jadi kalau bisa kita bayangkan, perawat A masang kateter, perawat B masang infus, perawat C masang NGT misalkan. Terus pertanyaannya, model atau metode penugasan apa yang dilaksanakan di ruangan tersebut? A. Metode primer. B. Metode tim. C. Metode fungsional. D. Metode kasus. Begitu soalnya, teman-teman. Kira-kira tebak-tebakan awam dulu apa? Bisa nggak? Kalau dari ulun kayaknya fungsional deh Nurs, karena yang tadi menyebutkan itu kan sesuai fungsinya atau keahliannya masing-masing. Jadi kalau menurut ulun sih fungsional. Itu pandangan awam Nurs. Belum Oke. ada baca. Insting ya berarti ya. Ya, Oke, naluri. terus nanti di kesempatan ini juga kita akan membicarakan terkait dengan 4 metode tersebut dan plus minusnya ya, teman-teman. Jadi kita pelajari semuanya dulu. Kita akan kupas plus minusnya apa di semua metode yang saya sebutkan tadi. Kalau secara jawabannya soal tadi benar, metode fungsional. Ya, instingnya luar biasa. Tapi apa itu metode fungsional? Bisa menjelaskan nggak, Rija? Udah belajar apa belum? Nurs masih belum baca. Oke, sip. Makanya kita kupas ya pada hari ini. Jadi capaian pembelajaran yang saya pengen teman-teman paham setelah melakukan perkuliahan ini ada 5. Pertama itu menyebutkan macam-macam metode penugasan. Tadi kan ada metode fungsional, tim, primer, dan kasus. Itu menyebutkan aja. Nah, capaian pembelajaran kedua itu harapan saya bisa menjelaskan, karena seorang nurse kompetensinya itu bukan hanya tentang C1 yang menyebutkan ya, harusnya sampai mencapai level C4, 5, 6. Jadi istilahnya kita punya background gimana ruangan kita, SDM kita bagaimana. Nah, kita bisa memilih dan menjelaskan mengapa kita memilih metode tersebut ya. Lagi-lagi di sini posisikanlah diri kita sebagai seorang leader dan manajer di suatu ruangan biar kita bisa memilih metode mana yang paling pas untuk ruangan kita. Tidak ada metode yang buruk di sini ya. Metode ini sesuai dengan zamannya. Jadi tidak ada metode yang buruk di sini, hanya kita nanti memilih metode yang paling tepat dan paling baik di ruangan kita. Jadi itu dulu pengantarnya. Oke, kita masuk pada metode yang pertama. Bisa dibaca di sini, teman-teman. Jadi tadi jawaban Rija diwakili katanya metode fungsional nurse. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, satu orang perawat menguasai keterampilan keahlian tertentu. Ngasih obat. Obatnya entah itu obat tablet, kaplet, salut, macam-macam. Mungkin karena komunikasi dia baik, terus edukasi dia ke pasien baik, sehingga dia ahli lah terhadap pemberian obat.
Mungkin juga obat-obatnya ini obat suntik macam-macam. Ada juga yang ahli dalam merawat luka, bisa ditempelkan lah ke perawat tersebut bahwa oh ini perawat ahli luka kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di sini kata kunci dari metode fungsional ini adalah pengelolaan asuhannya itu bisa dibayangkan adalah zaman lalu atau zaman old lah, masih yang dulu-dulu, masih secara pendidikan keperawatan itu nggak terlalu tinggi kayak sekarang. Sekarang kan udah ada beberapa tingkat, ada yang dari vokasi sampai profesi bahkan sampai spesialis. Makanya di sini deskriptifnya adalah metode fungsional. Ini pengelolaannya dipakai waktu saat Perang Dunia Kedua. Ya, jadi artinya ada seorang perawat yang merawat luka korban-korban perang, ada yang bertugas untuk memasang infus, memasang NGT, dan lain-lain. Banyak tindakan yang bisa dikuasai. Oke, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kita baca di sini. Kelebihannya, manajemen klasik yang menekankan pada efisiensi, pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik. Jelas di sini. Kenapa saya bilang efisiensi baik? Karena misalkan kita ambil si Rija, misalkan dia ahli terhadap perawat luka. Pas zaman itu zaman perang, artinya kan terpakai. Kita nggak perlu merekrut istilahnya perawat-perawat yang bertipikal kemampuan yang nggak terpakai pada zamannya. Jadi mungkin tipe perekrutannya adalah perawat-perawat yang keahliannya spesifik tertentu terpakai di sana. Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Kenapa saya bilang? Karena rumah sakit kita misalkan nih, rumah sakit kita tipe C atau tipe D. Kita mengenali kasus-kasus yang sering terjadi di ruangan kita ini. Lalu kita sebagai kepala ruang bisa menentukan keahlian perawat yang bagaimana yang harus kita punyai. Ya mungkin 1, 2, 3, 4 orang aja, nggak perlu semuanya. Ada. Kenapa? Karena hanya penyakit tertentu saja dan tindakan tertentu saja yang diperlukan. Oke. Perawat senior menyibukkan diri dengan tugas manajerial, sedangkan perawat junior pasien diserahkan ke perawat junior. Jadi istilahnya itu asas pendampingan jalan di sini. Oke. Itu kelebihannya. Kekurangannya tidak memberikan kepuasan pada pasien maupun perawat. Jadi gini, pasien masuk, terbaring, dia memerlukan asuhan. Pertanyaan kita kan sebenarnya kayak gini, apakah pasien hanya datang dirawat di rumah sakit untuk dirawat lukanya saja? Kan tidak, ada kebutuhan pasien yang lain yang harus dipenuhi. Sedangkan si perawat A tersebut bisanya hanya merawat luka. Apakah asas dari keperawatan yang holistik komprehensif itu akan terjalan di sini? Tidak. Sehingga perawat pun merasa kurang puas juga. Kenapa? Karena dia datang ke sana hanya rawat luka, datang ke sini hanya rawat luka. Di satu sisi dia emang ekspert, tapi gawiannya atau kerjaannya sangat monoton. Pelayanan keperawatan terpisah-pisah. Tidak ada istilah menerapkan proses keperawatan. Kenapa? Karena perawat tersebut datang ke pasien hanya untuk melakukan tindakan. Oke. Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang diberikan dengan keterampilan saja. Nggak ada istilah metode fungsional ini datang melakukan asesmen, merencanakan asuhan, lalu mengimplementasikan asuhannya, lalu mengevaluasi. Nggak ada. Datang ke bangsal, ketemu pasien itu hanya untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada keterampilan. Saya nggak usah menyebutkan keterampilan satu-satu, teman-teman pasti paham yang namanya keterampilan itu yang biasa kita lakukan di life skill. Apa aja itu banyak. Nah, jadi mindsetnya di sini, metode fungsional adalah orientasinya adalah tindakan. Kenapa lebih
efisien dibilang secara kelebihan, karena seorang kepala ruang bisa aja memetakan, oh di ruanganku ini kira-kira tindakan apa yang sering kepake. Lalu itulah perawat yang akan kurekrut lah istilahnya. Contoh, setahun misalkan nggak ada pasien yang berpasang NGT. Ngapain menerapkan metode fungsional dengan merekrut perawat yang ahli memasang NGT? Kan nggak kepake. Maka mungkin rumah sakit atau instansinya akan merekrut perawat yang berketerampilan tertentu dan mendukung pelayanannya saja. Itu metode fungsional. Sampai sini, ada yang belum paham tentang metode fungsional? Atau ada yang mau komentar metode fungsional? Ini sering loh, keluar terus. Tahun dulunya saya menemukan tentang metode tim. Soalnya itu. Tahun ini tadi metode fungsional. Jadi artinya metode penugasan ini benar-benar teman-teman harus kuasai hingga UKMI nanti akan keluar. Biasanya. Ada yang ditanyakan sampai metode fungsional? Ada atau tidak ada? Belum ada, Nurse. Oke. Lanjut dulu berarti ya. Oke, kita lanjut. Sekarang metode tim. Nah, deskripsinya banyak ya. Kita akan membicarakan tentang kelebihan kekurangannya dulu, terus bagannya. Coba teman-teman lihat bagannya. Kita mulai dari bagan pasien. Ya, ini ada pasien, ada pasien, ada pasien, ada 3 pasien. Artinya di sini 3 kelompok pasien. Kita namai deh, tim A, tim B, dan tim C. Kita anggap pasien di tim A ini ada 10 pasien, di tim B ini ada 10 pasien, di tim C ada 10 pasien. Artinya total kita merawat 30 pasien hari ini. Oke. Nah, pasien yang 30 itu dikelola berdasarkan metode tim. Jadi, 10 pasien dirawat oleh tim A, 10 pasien dirawat oleh tim B, 10 pasien dirawat oleh tim C. Siapa yang merawat? Pertanyaannya. Perawat pelaksananya berkumpul di sini. Staf perawat ini perawat pelaksana maksudnya, yang akan berdinas pagi, siang, malam. Oke. Perawat pelaksananya di sini, berdinas pagi, siang, malam, bersip. Begitu juga dengan tim B, begitu juga dengan tim C. Lalu, perawat pelaksana yang banyak ini tadi, yang sekelompok perawat pelaksana ini, diketuai oleh ketua tim. Oke, diketuai oleh ketua tim. Nah, kita kita lanjut ke di deskriptifnya. Katanya di sini, memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif. Kalau fungsional tadi nggak ada ya, nggak ada komprehensif karena fungsional tadi perawat datang ke pasien hanya untuk keterampilan tertentu. Nah, kalau ini katanya memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif. Artinya apa di sini teman-teman? Artinya tiap pasien yang 1 sampai 10 di kelompok A, B, dan C atau di tim A, B, dan C ini punya asuhan yang komprehensif dan holistik. Siapa yang memberikan asuhan? Siapa yang melakukan asesmen merencanakan asuhan? Itu adalah ketua tim. Oke. Ketua tim yang melakukan asesmen ketika ketemu pasien, merencanakan asuhan ketika ketemu pasien. Lalu, siapa yang mengimplementasikan? Siapa yang sampai mengevaluasikan? Biasanya bisa dikerjakan oleh ketua tim atau dilakukan oleh kelompok perawat di sini, di staf keperawatan di sini. Karena staf perawat yang akan masuk ke sip dinas pagi, siang, malam. Biasanya ketua tim hanya masuk di pagi hari, sip pagi. Oke. Sip pagi biasanya ketua timnya. Kemudian menerapkan penggunaan proses keperawatan sesuai standar, yaitu tadi
Ketua tim melakukan asesmen, merencanakan siapa yang mengerjakan implementasi dan evaluasi, bisa dia sendiri atau dibantu oleh 3 sip perawat yang ada di bawah koordinasinya. Siapa yang dirawat? 10 pasien yang ada di tim A. Di tim B, berarti dia punya katim sendiri, nggak ikut campur nih. Tim A nggak ikut campur ke tim B. Tim A, ketua tim A nggak ikut campur ke tim C. Jadi dia main satu-satu. Jadi kalau di gambar ini kita analogikan 10 10 10 masing-masing tim, si ketua tim punya tanggungan 10 pasien masing-masing. Oke, itu tujuan metode tim. Menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda. Jadi kan istilahnya di perawat pelaksana ini ada perawat yang udah senior, ada yang junior, ada yang udah berpengalaman, ada yang belum berpengalaman, ada yang expert dalam hal tindakan tertentu, ada yang belum expert, dia bisa sharing nanti. Oke. Ketua tim sebagai perawat profesional harus mampu menggunakan berbagai teknik kepemimpinan. Jelas, ketua tim di sini dia membawahi kisaran 6 sampai 8 perawat misalkan di sini. Artinya kan yang namanya sekelompok perawat ya harus dong mempunyai kepemimpinan yang baik. Oke, untuk menggerakkan perawatnya untuk merawat pasien yang bersepuluh tadi. Kemudian, pentingnya komunikasi yang efektif agar kontinuitas rencana keperawatan terjamin. Maksudnya apa? Komunikasi. Kita paham ya, perawat berada di sisi pasien selama 24 jam. Tapi sebenarnya perawat mempunyai 3 shift. Oke, pagi, siang, malam. Tanpa komunikasi yang baik antar shift tadi, biasanya pasien di sini nggak terlayani dengan baik. Kenapa? Biasanya ada miskomunikasi di sini, misalkan tidak ada terjadi komunikasi yang efektif di antara staf perawat. Oke, jadi harus mempunyai komunikasi yang efektif biar keberlanjutan rencana keperawatan yang sudah disusun oleh ketua tim berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, anggota tim harus menghargai kepemimpinan ketua tim. Jadi apapun yang dirumuskan perencanaan asuhan dari ketua tim harus dijalankan dan dihargai, bukan menghujat. Jika perawat pelaksana menemukan data-data yang penting dan dirasa kurang pas dengan rencana asuhan ketua tim, ya monggo dikomunikasikan, jangan menggibah di belakang. Misalkan Anda merasa lebih pintar dari ketua timnya, aku ketemu pasien, data pasien kayak gini, kok ketua timku menegakkan diagnosis ini, salah ini ketua tim. Enggak kayak gitu. Justru sebagai perawat pelaksana kasih info ke ketua tim, biar dia lebih bagus untuk merencanakan asuhannya. Asuhan siapa? Asuhan pasien. Ya, jadi menghargai kepemimpinan ketua tim. Ya. Ya kan kadang ada yang kayak gitu. Entah posisinya nggak puas sebagai perawat pelaksana, menggibah ke atas kan nggak bagus juga. Harusnya kita berpartisipasi, collecting data yang bagus, laporkan ke ketua tim biar ketua tim bisa merencanakan asuhan dengan baik. Kemudian, peran kepala ruang penting dalam metode tim. Metode tim akan berhasil jika didukung oleh kepala ruang. Kepala ruang ini kan mengepalai ruangan secara utuh. Artinya dia membawahi 3 ketua tim di sini. Ya, artinya harus bisa benar-benar mengkoordinir, berperan dengan baik, mendukung kelancaran asuhan kayak gitu. Nah, itu deskriptif deskriptif metode tim. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Beda nggak dengan fungsional tadi? Ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Bisa ya kalau ada keluar soal-soal yang mencirikan apakah itu fungsional, apakah tim, bisa tertebak ya. Mudah-mudahan bisa tertebak kayak gitu. Lalu kekurangan kelebihannya kita bahas. Kekurangannya dulu yang metode tim ini. Komunikasi antar anggota tim terbentuk terutama dalam konferensi tim. Artinya gini,
Yang namanya sekelompok pasien dirawat oleh sekelompok perawat, artinya kan nggak kayak si fungsional tadi. Taktis, tak tindakan tertentu ya udah gawi, ya udah selesai. Sebentar. Oke. Kita lanjutkan. Ternyata lupa mengupgrade Zoom-nya. Nanti kalau misalkan mati kita lanjut lagi ya untuk link yang berikutnya nanti saya siapkan. Jadi saya lanjut dulu 10 menit ini sebelum limit Zoom-nya. Jadi sekelompok perawat tadi karena dia mempunyai pasien yang 10, dia mempunyai waktu yang harus lama untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi akan sangat-sangat takes time dalam urusan asuhan ke pasien. Jadi kekurangan di sini maksudnya adalah karena sekelompok pasien dirawat oleh sekelompok perawat, yang sekelompok perawat itu mempunyai kepala, pikiran, ucapan, dan lain-lain, dia takes time atau banyak waktu yang harus disediakan. Itu maksud dari kekurangannya di sini. Oke, kemudian perawat yang belum terampil, kurang berpengalaman, cenderung akan bergantung. Kenapa? Karena dia merasa ada aja kawanku tim yang lain kok untuk melakukan ini. Aku nggak perlu dituntut sedemikian rupa, strict. Beda kayak yang tadi yang fungsional. Ya kalau nggak bisa masang infus ya udah kelar. Artinya Anda tidak kompeten. Oke, kalau yang metode tim ini yang namanya dia main tim, misalkan nih dalam 6 orang perawat pelaksana mengasuh 10 pasien, ada 2 perawat pelaksana yang pemalas, yang nggak kompeten dalam hal tertentu, dia main aman. Ada aja kok 4 orang yang lain yang lebih rajin, kami santai-santai aja. Nah, di situ celah kekurangannya ya. Ada kemungkinan bergantung atau berlindung pada perawat yang mampu. Nggak bagus juga. Oke. Jika pembagian tugas tidak jelas, maka tanggung jawab dalam tim akan kabur. Yaitu tadi, misalkan kepala ruang dari awal nggak mengatur dengan jelas tentang tupoksinya di perawat metode tim ini, 2 orang tadi bisa aja bergantung pada 4 orang yang berpengalaman tadi. Jadi 2 orangnya ya kabur tanggung jawabnya, asal dinas-dinas aja dia. Nah, itu teman-teman. Kemudian kelebihannya memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh. Kenapa? Karena ketua tim tadi yang kontrol total terhadap asuhan. Oke, kontrol total terhadap asuhan itu adalah si ketua tim. Dari asesmen, perencanaan, implementasi, sampai evaluasi, itu kan ketua tim yang mengontrol. Yang mengerjakan bisa dia sendiri atau staf perawatnya. Jadi memungkinkan dong pelayanan keperawatan yang menyeluruh. Beda dong dengan si perawat dengan metode fungsional tadi. Oke. Kemudian mendukung pelaksanaan proses keperawatan, jelas karena bisa jalan di sini. Tuh. Kemudian memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberikan kepuasan kepada anggota tim. Jadi yang namanya sekelompok pasien diasuh oleh sekelompok perawat, bisa saja terjadi komunikasi antar tim atau inter tim, bisa dilaksanakan komunikasi dengan baik sehingga kepuasan meningkat, konflik itu bisa diredam. Siapa yang berperan? Ketua tim jika berbicara tentang anggota timnya. Tapi jika berbicara antar tim, maka kepala ruang yang mempunyai peran untuk meredam konflik. Gitu. Oke teman-teman, dari 2 metode yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke.
Ada yang mau ditanyakan nggak dari dua metode yang sudah saya jelaskan tadi? Izin bertanya, Nars. Silakan. Kalau yang metode fungsional tadi itu, Nars, terkait dengan mulai dari perencanaan, itu berarti dari kepala ruangan atau gimana, Nars, yang menyusunnya? Fungsional itu asuhannya tidak jalan. Jadi pasien datang-datang langsung berbicara, apa nih tindakan yang perlu dilakukan? Oke, orangnya terluka, ya udah berarti rawat luka. Orangnya kehilangan cairan, oke berarti pasang infus. Yuk siapa yang bisa rawat luka? Yuk siapa yang bisa pasang infus? Begitu. Itu fungsional. Iya, paham, Nars. Sip. Salah satu kekurangannya asuhan tidak jalan. Begitu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, saya bikin link baru dulu ya. Habis ini kita masuk lagi biar nggak keputus. Oke, saya tutup dulu ya.